Tema khotbahnya adalah apakah hubungan denganku penting. Nah, saya lupa tambah kata munya ke Jenderal Yoyo. Jadi seharusnya apakah hubunganmu denganku, ku itu Allah itu penting. Nah, kenapa judul ini diberikan di awal? Kenapa ya Tuhan ya? Karena begini, seawal-awal kita pertama kali kita ikut Tuhan, kita begitu berkobar-kobar, begitu menyala-nyala ikut Tuhan. Tetapi dengan seiring waktu, dengan semakin banyak kesibukan dan lain sebagainya, bahkan dengan saat-saat musim corona begini, pertanyaannya adalah, apakah hubungan dengan Allah itu sekarang sangat penting? Penting atau tidak? Ada yang sudah sibuk dengan urusannya masing-masing, dengan keluarga, dengan pacar, dengan anak, juga dengan kerjaan, karena mungkin dia butuh mencari nafkah dan lain sebagainya. Sehingga seakan-akan waktu untuk Tuhan semakin terkikis. Semakin kayaknya, ya Tuhan, gimana ini Tuhan? Kebutuhanku ini ada loh, aku perlu ini. Sahabat-sahabatku ada, teman-temanku ada, keluargaku ada, dan itu nyata. Tuhan, aku tidak bisa melihat Engkau. Tuhan, jadi bagaimana aku harus, apa yang bisa aku lihat, yang bisa aku lakukan, itu aku lakukan. Tapi permasalahannya adalah, permasalahan yang saya dapati adalah, kita seakan-akan membuat Allah itu tidak nyata. Allah itu seakan-akan tidak ada. Jadi kita menganggap satu hubungan itu ya udah, toh ntar juga bisa. Tapi teman-teman kita sekitar kita yang nyata, kita mendahulukan mereka. Bahkan kita mendahulukan satu yang paling utama, itu handphone. Handphone itu nyata bukan? Nah, coba bisa ditukar. Hubungan dengan Allah dan handphone, mana yang akan dipilih? Kalau pilih handphone, kasih tahu saya ya. Kalau pilih Tuhan, kasih tahu handphonenya buat saya gitu maksudnya. Nah, tapi seringkali adalah kita lebih mendahulukan apa yang ada di depan mata kita. Pagi-pagi kita cek apa di handphone kita. Pagi kita cek yang lain dan sebagainya kita lihat. Tapi kita, siapa yang pagi-pagi langsung, Tuhan terima kasih. Aku masih ada loh. Tuhan terima kasih. Aku masih punya atap loh. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Aku masih bisa tidur nyenyak. Nah, kita seakan-akan membuat hubungan dengan Allah itu tidak nyata. Hubungan dengan Allah itu seakan-akan tidak ada. Ya Tuhan Allah kan gak bisa dilihat, benar. Tapi apakah Allah nyata dalam kehidupan kita? Ya. Nah, pertama kali kita mungkin datang ke gerbang pujian, lihat kuasa Tuhan itu begitu nyata, begitu luar biasa. Ya. Dan wow, Tuhan tuh benar-benar ada loh. Lihat banyak pelepasan, banyak mukjizat terjadi. Tapi sekarang setelah kita dirumahkan, kita tidak beribadah di gereja, apakah Allah itu masih nyata dalam kehidupan kita? Apakah hubungan kita dengan Tuhan itu penting? Nah, saya dulu pernah ketika didoakan, saya dapat satu penyataan yang sampai sekarang saya selalu ingat. Karena itu tertanam di hati saya. Penyataannya tuh gini, jadikanlah aku yang utama dan terutama dalam hidupmu. Tapi apakah kita menjadikan Tuhan itu yang utama? Apakah saya menjadikan Tuhan itu yang utama dan terutama dalam kehidupan saya? Atau ada yang lain yang lebih mendesak? Sehingga seakan-akan berlalu waktu demi lalu. Seakan-akan Tuhan tuh tersingkirkan. Baik kita sadar maupun kita tidak sadari. Ntar kita akan lihat kenapa ya. Nah terus tadi pas berdoa saya penyembahan, saya diingatkan satu kalimat yang cukup menusuk diri saya secara pribadi sebenarnya. Tadi ada berdoa tentang menyanyi tentang menyembah dalam roh. Jadi isinya begini. Jangan engkau menganggap dirimu adalah penyembah dalam roh dan kebenaran kalau engkau hanya bisa menyembah dalam gereja. Jangan katakan engkau penyembah dalam roh dan kebenaran jika engkau hanya bisa menyembah dalam gereja.
tapi tidak bisa menyembah dalam pribadi, tidak bisa membaca, merenungkan, mencari Tuhan dalam firman Allah. Kita bisa ngomong penyembah dalam roh, kita bisa memuji Tuhan. Tapi apakah kita benar-benar penyembah dalam roh dan kebenaran? Masing-masing kita cross check. Kita bisa ngaku dengan mulut, tapi Tuhan cross check hati. Tuhan cek tiap hari, di pribadi lepas pribadi. Apakah sungguh kita menjadi penyembah dalam roh atau bukan? Apa hubungannya? Jika kita menganggap hubungan kita dengan Allah itu penting, Allah tidak kelihatan. Tapi ketika kita menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, Allah akan nyata dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan Allah itu ada. Allah beserta kita. Allah ada di mana kita berada. Dan kita akan baca firman-Nya. Tapi poinnya adalah, apakah kita menjadikan hubungan kita dengan Allah itu penting atau tidak? Kita akan buka salah satu firman di Matius 24 ayat 12. Kenapa? Ini pertanyaan diberikan dahulu. Oke, Matius 24 ayat 12 dibacakan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sekarang coba cross check. Bagaimana kasih kita kepada Allah? Cross check. Apakah saat ini kita suam-suam kukuh? Apakah saat ini kita panas? Atau saat ini kita dingin? Apakah kasih kita kepada Allah seakan dingin? Atau kita hanya berkobar ketika kita melayani Tuhan saja? Tapi di rumah dingin. On-nya ketika kita melayani. Off-nya setiap saat. Ini harus kita cross check. Dan kenapa semua itu bisa terjadi, saudara-saudara? Kenapa kasih kita bisa menjadi dingin? Kenapa kita membuat segala sesuatu Allah itu kayak tidak nyata? Pertama adalah, apakah kita menganggap hubungan kita dengan Allah itu penting? Itu dahulu. Coba cross check. Sebab kalau kita alasan, oh saya tidak punya waktu, saya ada ini, saya ada itu, dan lain sebagainya. Berarti Tuhan nomor berapa? Itu kita bisa jawab masing-masing. Dan ketika kita menomor 2, ke nomor 3, ke nomor 4 kan Tuhan, bagaimana kita mau Tuhan menganggap kita penting? Tuhan saya mau ini, saya mau itu. Tapi kita tidak menganggap Tuhan itu yang utama dan terutama. Fair gak? Ini sama, kita sama-sama introspeksi, saya secara pribadi pun introspeksi. Bagaimana kondisi kita belakangan? Semakin lama, kehidupan tuh bukan semakin mudah. Goncangan demi goncangan terjadi. Kita dengar ada yang kecewa, kita dengar ada yang mundur, kita dengar ini, itu dan lain sebagainya. Tapi yang jadi masalah adalah, apakah Tuhan masih beserta kita? 10.000, 1.000 rebah di kanan kiri, depan belakang terserah. Tapi masalahnya adalah, saat ini apakah Tuhan masih beserta kita? Apakah kita masih bersama-sama dengan Tuhan? Itu kunci. Jangan dengar suara ini, suara itu dan lain sebagainya. Tapi kunci terpenting adalah satu, kita. Hati, pribadi lepas pribadi. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Karena saat rapture, kita nggak liatin orang yang diangkat. Kita ngeliat diri kita diangkat atau tidak. Kenapa? Percuma kalau ngeliat orang lain diangkat, kita nggak diangkat. Tapi alasan kita nggak diangkat itu apa? Saya melayani Tuhan kok. Saya begini kok, saya begini begitu. Dan kita akan baca di mana Tuhan bilang, "Nyangkau, aku tidak kenal engkau." Firman hari ini sebenarnya saya mau bawa biasa-biasa aja. Tetapi entah kenapa hal ini harus disampaikan. Oke, kita buka di Matius 21 ayat 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah Tuhan, saya punya karunia ini Tuhan. Saya melakukan pelepasan dan lain sebagainya Tuhan. Apakah itu kehendak Tuhan? Apakah itu yang Tuhan mau melayani dan melayani? Tapi kita tidak melayani dia secara pribadi. Cross check. Karena percuma kita melayani, kita memenangkan banyak jiwa, tapi jiwa kita sengsara. Nggak ada gunanya.
Ya. Nah, Nah, jadi kita akan balik ke pilihan ini. Apakah Tuhan itu berarti dalam kehidupan kita? Tuhan udah bayar harga tuh banyak. Ya. Nah, oke, terus kita bicara hubungan. Tuhan, bagaimana hubungan itu? Bagaimana berhubungan dengan engkau? Nah, salah satu cara adalah dengan doa. Doa kita berhubungan dengan Tuhan, menjalin hubungan. Seringkali kita pernah dengar bahwa doa adalah nafas orang Kristen. Tapi terkadang kita nafasnya cuma 1 jam doang. Doa 1 jam doang. Terus yang lainnya nggak bernafas. Bukan begitu. Nah, ntar kita akan bicara bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, tapi kunci yang saya akan bagikan yang dasar dulu. Di mana hubungan itu kita bisa hubungan antara jiwa dan roh. Hubungan jiwa adalah saat kita menjalin hubungan dengan doa, dengan akal budi, mengucap syukur dan lain sebagainya. Tetapi ada juga hubungan yang secara roh, yaitu kita semua tahu itu dengan bahasa roh. Lalu, Tuhan, bagaimana dengan orang yang belum bisa bahasa roh? Mereka belum dibaptis Roh Kudus, mereka belum dilahirkan rohnya. Nah, kita sering dengar ada yang bilang, oh rohnya mati, rohnya belum dibaptis Roh Kudus karena belum dilahirkan karena rohnya mati. Nah, pengertian mati ini apa sih sebenarnya? Pengertian mati ini bukan hanya sekedar mati lahirnya seperti mati tertidur gitu, bukan. Mati sebenarnya adalah terputus hubungannya dengan Allah secara roh. Dan ketika kita dibaptis Roh Kudus, kita rohnya dilahirkan, maka kita bahasa roh, bahasa penghubung, kita menghidupkan hubungan kita dengan roh, dengan Allah. Yang Allah adalah roh dan kita adalah roh manusia. Dan kita menjadi penyembah dalam roh. Nah, kita buka dulu di Roma 8 ayat 15 ayat 16. Oke. Udah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, ketika kita dibaptis Roh Kudus, kita rohnya dilahirkan. Ya, thank you. Thank you. Sorry keseruan. Ya. Nah, jadi dengan firman ini kita lihat ketika kita dibaptis Roh Kudus, kita barulah menjadi anak Allah, anak secara roh. Dan hubungan kita secara roh mulai dibangun. Nah, saat kunci seperti inilah kita membangun hubungan dengan Allah secara roh. Pertanyaan pertama dan kedua adalah, satu, apakah kita memulai membangun hubungan dengan Allah secara roh? Kedua, setelah kita membangun, apa kita membangun dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi, kemuliaan demi kemuliaan? Atau kita hanya stop sampai di sini saja? Atau kita tetap membangun dan membangun dan membangun? Ya. Nah, jadi ketika kita bisa bahasa roh, kita membangun hubungan dengan Allah secara roh, kita berdoa. Lalu begini, kita kan ada firman berkata, berjaga-jagalah 1 jam saja. Ya. Jadi itu ada syarat yang firman tetapkan bahwa kita harus berdoa dalam roh 1 jam. Tapi jangan jadikan 1 jam ini sebagai beban. Kenapa? Jika kita melakukan kewajiban saja, kita berdoa secara roh, itu akan berasa berat. Dulu Tuhan pernah nyatain, berdoa antara 10 menit dengan memiliki suatu kerinduan, dengan doa 1 jam dengan keterpaksaan. Contoh seperti ini. Kita dalam perjamuan makan, makanan yang mewah. Semua makanan disajikan. Tapi dalam 1 jam kita harus makan. Wah, makanan enak, makanan luar biasa lezat. Tapi kita makan dengan berat hati. Kenapa? Perut tak kenyang sebenarnya. Tapi masih yang enak-enak, tapi kita mesti habisin. Ya kan? Jadi ada faktor keterpaksaan. Tetapi yang 10 menit ini seperti ini. Dan ini seru sebenarnya. Saat kita ke warung,
Kita pesan Indomie kuah, pakai cabai rawit, pakai daging, pakai sosis. Makan langsung hilang. Tapi perbedaannya adalah kita menikmati. Ya. Nah, jadi di dalam saat kita berdoa, jangan hanya kita melakukan suatu kewajiban, segala macam. Tapi kita sungguh-sungguh punya kerinduan. Kalau saya biasa suka mengajar adalah ketika kita berdoa dalam roh. Jadikan Allah itu benar-benar nyata. Benar-benar ada bersama-sama dengan kita. Karena dia emang ada bersama-sama dengan kita. Jadi kita berdoa bukan hanya menggenggam dan lain sebagainya. Bukan. Tapi kita berdoa, Akrustein hayorona ami trastos. Seakan-akan dia tuh ada. Dan membuat Allah itu nyata. Jadi kehidupan roh kita bukan hanya sekedar monoton saja. Tetapi kita bisa menvisualkan di mana kehidupan itu benar-benar sungguh menjadi nyata. Ya, nah itu untuk yang baru. Nah kemudian, oke, hubungan adalah doa. Doa kepada Allah. Tapi Allah kan ada 3 pribadi saudara-saudara. Dan hubungan ini harus kita jalan nih 3 pribadi. Yaitu pribadi siapa? Pertama pribadi Bapa, kedua pribadi Yesus, ketiga pribadi Roh Kudus. Bedanya apa? Ya. Nah, ketika kita menjalin hubungan dengan Roh Kudus, maka kita akan memperoleh minyak dan pengurapan dan karunia-karunia Roh Kudus. Kita menjalin, kita berdoa dalam roh, kita ngisi minyak. Ya mau 1 jam ya terserah, ya kan? Itu berdoa ngisi minyak. Tapi jangan lupa, kita juga membangun pribadi dengan Yesus. Apa? Hubungan dengan firman Allah. Jangan kita ngeroh, tapi nggak ngefirman. Jangan kita taunya roh aja, firmannya nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Saat kita hubungan intim dengan firman, maka kita akan memperoleh hikmat dan pengertian. Kenapa? Orang yang ngeroh terus tanpa firman, dia bisa tersesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena firman ada berkata, jangan pernah melampaui apa yang tertulis. Ada aturan-aturan yang mengatur kehidupan dalam roh. Tidak boleh sembarangan sana sini. Ada aturannya. Ya. Nah, firman itu menjaga supaya kita dalam koridor yang benar. Dan kita nggak bisa firman aja, tapi nggak ngeroh. Kita tidak memperoleh kuasa dan otoritas daripada Allah. Kita akan bertaunya hanya teori saja. Pengetahuan saja. Kita butuh roh dan kita butuh firman. Dua-duanya mesti ada. Dua-duanya mesti seimbang. Jadi kalau kita berdoa bisa 3 jam, firman harus berapa pasal? 1 pasal. Lebih. Harus mengimbangi. Contoh kayak gini, pesawat sayap kanan dan sayap kiri. Kalau sayap kanannya lebih gede, sayap kiri lebih kecil. Jadinya apa? Muter-muter. Ya kan? Nah, harus seimbang. Kehidupan roh dan kehidupan firman itu harus seimbang. Kemudian apa? Hubungan dengan Bapa. Hubungan dengan Bapa apa? Ini yang saya tidak mudah mengatakannya. Ketika kita menjalin hubungan dengan Bapa, Bapa akan kasih hati. Bapa akan kasih kasihnya ke kita. Jadi ketika kita sudah pelayanan roh, kita sudah melayani. Kita melayani bukan hanya sekedar bekerja. Kita melayani bukan hanya iseng-iseng. Kita bukan melayani karena ditunjuk kamu dijadwalkan sekian. Kita melayani karena kita diberi hati, kita diberi visi. Kita diberi hati Bapa. Saya jadi teringat seperti ini. Dulu kecil, saya adalah seorang yang pendiam. Pendiam. Tidak punya banyak teman. Karena sama sekali gak ada teman. Teman yang saya ingat namanya hanya sebelah saya doang. Tapi jangan lihatnya sekarang udah agak rusak dikit. Jadi dulu saya orang pendiam, saya tidak punya banyak teman. Tapi saya punya Bapa. Saudara-saudara, saya kesepian. Saya orangnya yang tidak pintar bergaul, saya kesepian. Tapi ketika dalam kesepian saya berdoa sama Bapa. Bapa kasih dia pelukan loh. Loh, Bapa kasih pelukan. Bapa kan gak nyata, Bapa nyata saudara-saudara. Saya merasakan kehangatan yang gitu luar biasa seperti dipeluk. Dan saya tidur di situ, saya tenang, saya nyaman. Dan saya mau lagi, ya Bapa saya mau dipeluk Bapa.
Berapa banyak di antara kita sudah lama gak dipeluk Bapa? Hah? Berapa banyak? Berapa banyak yang kita tidak mencari Bapa? Bapa tuh punya hati, gini loh. Saya punya anak. Dan saya tahu menjadi Bapa seperti apa. Ya, Bapa di surga lebih luar biasa lagi. Tapi hati Bapak ngeliat anak-anaknya, kayak gak mau lepas. Mau jaga terus, mau begini. Tapi kalau anaknya sibuk sendiri, kesel. Ya, Bapak dicuekin. Datang-datang cuma minta mainan. Ini pengalaman pribadi saudara-saudara. Ya, datang-datang cari mainan. Papa pulang, mainan mana? Bukan kita sering begitu. Tuhan berkat. Tuhan belum ini loh. Tuhan ini loh. Tapi berapa dari kita? Bapak, saya mau dong bersama Bapak. Saya mau dong berjalan sama Bapak. Saya mau dong dipeluk Bapak. Siapa yang masih ingat hubungan yang intim dengan Bapak? Jika masih ingat, pertahankan, kobarkan. Tapi jika yang tadi tiga, ya Bapak, ini aku anakmu. Cari Bapak lagi. Ya. Nah, jadi balik lagi, hubungan ini dengan tiga pribadi. Ada pribadi dengan Roh Kudus, ada pribadi dengan Firman, ada pribadi dengan Bapa. Ketiga ini kita perlu. Kita harus membangun hubungan dengan ketiga ini. Ya, oke. Selanjutnya, oke. Setelah kita mengetahui pentingnya hubungan tiga pribadi dengan Allah ini, terus bagaimana Tuhan untuk saya mau jalin hubungan dengan Allah? Mungkin ada beberapa dari kita, ya seiring dengan waktu, kayak susah cari Tuhan. Dengan kesibukan, A, B, C, D, dengan kesenangannya ini itu. Kayak Tuhan kok susah sih cari Engkau? Ya, saya mau doa, mau masuk kamar, sepertinya kok susah ya Tuhan. Kenapa? Ya. Nah, pertama, satu, kita harus memilih. Yaitu kita punya pilihan. Itu dulu satu. Kita mau cari Tuhan, kita mau utamakan Tuhan, kita mau menjalin hubungan dengan Tuhan dulu, atau menjalin hubungan dengan handphone, dengan teman-teman, dengan keluarga terlebih dahulu. Pilihan. Itu satu, ingat pilihan. Nah, firmannya di mana? Di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. 38 sampai 42 ya, oke. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria dan Marta punya pilihan. Marta pun punya pilihan. Marta mau sibuk apa? Maria mau sibuk apa? Wendy mau sibuk apa? Tiap pribadi kita, engkau mau sibuk apa? Mau sibuk melayani enggak jelas? Mau sibuk bekerja enggak jelas? Atau kita mau, Tuhan, saya mau duduk di bawah kaki Tuhan, saya mau dengar perkataan Tuhan. Kita mau pilih yang mana dulu? Ingat, itu pilihan. Dan pilihan ini jatuh di tiap pagi hari. Tiap hari. Bukan jatuh ketika hari Minggu saja. Tetapi tiap hari pilihan itu diberikan. Ya, oke. Kemudian, nah ini ada yang bagus. Saya masukin sedikit, adalah gini. Kita adalah manusia yang gak sempurna. Seringkali dalam perjalanan hidup kita,
dalam kita berjalan, sering ada pikiran-pikiran yang salah. Pikiran-pikiran yang kehendak-kehendak salah, motivasi-motivasi yang salah. Ya. Dan kalau kita tidak duduk mencari Tuhan, ya, kita akan berjalan dengan keinginan kehendak kita sendiri. Dan ketika kita memilih untuk mencari Tuhan, ketika kita memilih mencari Tuhan dahulu, maka saat kita duduk, kita dapat menyatukan hati, pikiran, dan kehendak kita dengan Tuhan. Ini salah satu poin terpenting di mana duduk berdiam di bawah kaki Tuhan. Ya, kita buka dulu deh. Kita buka di Mazmur 19 ayat 12. Next dulu satu ini baru ini. Mazmur 19 ayat 12. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Daud berkata ini, siapa yang tahu aku ini tersesat? Siapa tahu ada hal-hal yang gak beres dengan diriku? Apakah aku harus inspeksi? Apakah harus aku cross check? Apakah harus tanya Nabi, apa yang salah dengan gue ya? Oh tolong, gue kayak begini-gini nih. Harus begitu. Ingat, kita punya akses utama dan terutama. Duduk di bawah kaki Tuhan. Masa Tuhan bisa pakai Nabi tapi Tuhan kita gak bisa bicara langsung sama Tuhan? Kecuali ada case-case tertentu yang cukup berat yang emang mesti. Tapi kita punya akses kepada Bapa. Dan ketika kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, duduk diam ya, bukan kita pakai berdoa bahasa roh terus nonton TV, main game dan lain sebagainya, bukan. Duduk diam, cari Tuhan, satukan hati, perasaan, dan kehendak. Saat itu Tuhan akan berbicara. Tuhan akan, jika ada yang benar Tuhan akan benarkan. Jika ada yang salah Tuhan akan kasih tahu. Ya, jika saat itu nggak dapat Tuhan akan sampaikan lewat orang lain. Intinya adalah cari Tuhan dahulu. Jangan cari manusia dahulu. Cari Tuhan dahulu. Kenapa? Saat kita hidup secara roh sudah mulai dibangun, kita bisa akses langsung ke Tuhan. Kita bertanya, Abah ya Bapa, tolong aku. Langsung doa bahasa roh. Tuhan akan bereskan. Nah, maka daripada itu kita lanjut ke firman yang tadi, Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ketika kita menjalin hubungan secara roh, segala sesuatu Tuhan akan bereskan apa yang salah. Dan ketika kita membaca firman, langsung Tuhan akan nyatakan firman itu berbicara. Firman itu bukan hanya tulisan yang dibaca. Firman itu bisa ngomong kalau bahasa gaulnya. Firman itu bisa mengajar. Firman itu bisa menegur. Firman itu bisa menasehati. Asal kita baca merenungkannya. Ingat, hubungan kita dengan Tuhan bukan bergantung orang lain. Hubungan kita dengan Tuhan bergantung. Tes, oke. Ya, balik lagi. Hubungan kita dengan Tuhan adalah pribadi demi pribadi. Jadi kita bisa cari, kita bisa tanya Tuhan. Kalau kita terlalu bergantung pada hamba Tuhan, kalau kita bergantung kepada karunia-karunia, bagaimana hubungan kita sama Tuhan bisa semakin intim? Kalau kita terlalu bergantung sama itu. Bukan berarti gak boleh, bisa kalau memang sangat diperlukan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita bicara langsung dengan Tuhan, Tuhan bicara langsung dengan kita. Pribadi lepas pribadi. Emang terkadang Tuhan pakai perantara, emang iya. Terkadang Tuhan pakai orang lain untuk menyampaikan pesan, iya. Tapi fokus yang utama adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Oke? Nah, kita buka di Filipi 3 ayat 15. Kita bacakan. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan oleh siapa? Allah juga kepadamu. Allah bisa menyatakan langsung kepadamu. Nggak usah dikit-dikit cari Tuhan. Dikit-dikit cari karunia. Kalau dulu bahasanya tidak ada penyataan untukmu. Benar? Dulu kita ada orang doain. Tuhan bilang tidak ada penyataan.
Kita harus ada akses langsung cari Tuhan langsung. Jika ada sesuatu yang salah, Tuhan akan sampaikan. Selama kita rendah hati dan kita benar-benar cari Tuhan. Oke? Nah, lanjut yang tadi. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan? Tadi pertama kita bicara pilihan. Kedua, hubungan dengan Roh Allah. Kita jangan pakai perasaan. Apa maksud dengan pakai perasaan? Kalau saat kita mau cari Tuhan, baru kita mau cari Tuhan. Kalau saat kita tidak mau cari Tuhan, kita tidak mau cari Tuhan. Perasaan tunduk pada daging. Ntar kita akan disering bikin perasaannya lebih kacau terus-terusan. Jadi kita nggak mau cari Tuhan. Dengan alasan hati ini galau. Jadi saya lagi malas cari Tuhan. Perasaan ini lagi nggak mau. Ingat, saat mencari Tuhan itu bicara pilihan. Jangan bergantung kepada perasaan. Karena gimana pun juga perasaan bisa salah. Kita buka di Matius 26 ayat 41, ini biasa udah pada hafal. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Ya, jadi kalau ikut perasaan, rohnya nurut-nurut aja. Ya, kalau perasaannya, Tuhan hari ini saya nggak mau doa, bisa doa gak? Bisa pakai bahasa roh gak? Males-malesan, uring-uringan. Tapi saat kita sadar, ini Tuhan saya harus memilih, saya harus berdoa. Maka kita akan berdoa, jangan turut perasaan. Ya. Ketiga, apa yang harus kita lakukan adalah mencari pola atau membentuk pola. Ya, disiplin untuk membentuk suatu aktivitas, satu pola yang sering kita dengar juga. Yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kita harus belajar membentuk ini. Membentuk apa? Pola. Cari Tuhan dulu. Cari kerajaan Allah dulu dan kebenarannya. Ya, itu dulu bentuk polanya. Hari ini gak bisa, besok usahakan. Terus apa yang membentuk pola? Tiap pagi cari Tuhan dahulu. Ntar kedepannya akan lebih mudah kalau kita sudah membentuk pola. Nah, kenapa kita harus memilih untuk menentukan gaya hidup? Karena gini, memilih menentukan gaya hidup akan menjadi aturan bagi kehidupan roh kita. Pola yang terbangun akan mencegah diri kita melawan perasaan dan kemalasan. Oke? Jadi kalau kita polanya sudah kebentuk, cari Tuhan dahulu. Ya, ketika kita perasaannya galau atau kita malas-malasan, kita nggak bisa karena ada sesuatu yang aneh. Karena pola itu sudah kebentuk. Jadi semalas-malasnya kita cari Tuhan dahulu. Nah, pola yang terbentuk tuh kayak gini. Kita udah gak bisa nahan rasa kencing lagi. Kalau ngomong kasar kayak gitu. Kencing kan kalau udah kebelet gak bisa ditahan, ya kan? Nah, ketika pola itu kebentuk, aduh saya malas kayak gini. Tapi gak enak, saya harus cari Tuhan dahulu. Saya capek, saya sakit, saya gak fit. Tapi saya harus cari Tuhan dahulu. Karena pola ini sudah kebentuk. Ya, tadi satu pilihan, jangan turuti perasaan. Ketiga, bentuk pola. Ya. Jadi kita harus membentuk pola mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oke, terus keempat, apa lagi yang harus kita lakukan? Membuat batasan-batasan untuk membuat pilihan Anda semakin terarah kepada Tuhan. Maksudnya apa? Kita bikin batasan-batasan. Batasan apa ini? Jam tidur kita, jam bangun kita. Kenapa jam tidur jam bangun? Kalau kita mau doa bangun pagi, kita harus tidurnya lebih pagi. Atau tidurnya pagi. Ya kan? Nah, jadi kalau kita mau bangun, Tuhan saya mau doa jam 3 pagi. Tidurnya jam 2 pagi. Bangun gak? Ya kagak lah. Ya kan? Daging lemah. Daging lemah kan? Ya gak bangun-bangun. Jadi kalau kita mau bangun jam 3 pagi, tidur jam berapa? Jam 9, jam 8. Jadi kita nentuin tidur. Gak boleh main handphone lagi, gak boleh main game lagi, gak boleh tidur. Buat batasan. Ya, jadi kalau kita udah tidur jam sekian, kita akan bangun jam sekian. Nah, kemudian apa? Berapa lama kita mau berdoa? Bentuk, Tuhan, firman bilang 1 jam. Tapi saya mau kejar kasih, mau kejar karunia. Saya mau doa 2 jam. Mungkin belum bisa, tapi saya mau usaha. Udah itu saya mau doa 3 jam. Buat semacam seperti motivasi, target yang harus dicapai. Tapi ingat, bukan keterpaksaan. Tapi suatu kerinduan
Di mana kita ingin tingkatkan kapasitas roh kita. Ya, jadi jangan langsung, wah disuruh ini 3 jam. Wah saya terpaksa deh ya, mau gak mau deh. Jangan sia-sia, buang-buang waktu. Lebih baik ada kerinduan, ada keinginan untuk mengejar. Ya. Kemudian berapa banyak kita baca firman. Berapa banyak pasal yang ingin kita habiskan. Berapa banyak buku. Ya, buku yang rohani yang ingin kita selesaikan. Jadi kita harus tentukan. Oke. Kemudian, nah ini dinamakan apa? Menata waktu dan energi antara yang penting dan tidak penting. Nah, firmannya di Yeremia 31 ayat 21 sampai 22. Oke. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat, sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri perempuan merangkul laki-laki. Ini ditahan dulu ya firmannya ya. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Kita harus dirikan apa yang harus boleh, apa yang nggak boleh. Ya. Jika kita tahu kita main handphone lama, kita kurangin. Kita harus mulai di aktivitas di roh. Jika kita kerja terlampau sibuk, kita harus kurangin. Kita harus coba cari dahulu kerajaan Allah. Ya, dan perhatikan jalan yang sedang kita lewati. Apakah jalan ini kita sudah cari Tuhan atau kita sudah mencong dikit? Kita udah keinginan-keinginan yang lain. Itu harus diperhatikan. Kalau ada yang salah, perbaiki. Nah, ini yang terpenting. Berapa lama lagi engkau mundur maju? Kenapa? Kenapa saya bilang ini penting? Karena banyak daripada gini, Tuhan saya mau cari Tuhan, saya mau begini, tapi besok gagal. Coba lagi gagal, coba lagi gagal. Emang namanya usaha, tapi berapa lama? Komitmen ini berapa lama kok kita akan selesaikan? Ataukah seperti Tuhan nunggu bangsa Israel 40 tahun akhir mati, nggak selesai-selesai juga ujiannya. Nah, berapa lama lagi kita apa yang Tuhan tetapkan di hati kita mau jalanin. Ya. Oke. Nah, jadi kita harus buat batasan-batasan. Oke, lanjut. Kelima. Oh ya, kenapa batasan-batasan itu harus ada? Karena gini, kita sebagai manusia punya waktu yang terbatas, kita punya energi yang terbatas. Batasan-batas ini akan membagi waktu dan energi kita. Tuhan adil loh, Tuhan kasih 24 jam ke setiap orang, kasih energi yang sama. Ya. Tetapi bagaimana kita membagi waktu ini dan membagi energi ini untuk Tuhan. Jika kita bilang terlampau sibuk untuk Tuhan, berarti kita tidak bisa punya batasan, kita tidak bisa belajar membagi. Dan ini sangat penting. Kalau kehidupan roh kita harus maju, kita harus berkembang, kita harus semakin naik. Tadi seperti Raja Wali terbang tinggi. Raja Wali harus tahu di bagaimana dia menghadapi angin, bagaimana dia terbang di atas badai, bagaimana dia harus istirahat. Harus tahu. Jadi jangan membuat berantakan. Ya, oke, lanjut. Kelima. Oke, ini tadi udah dibahas. Jadi pikiran yang mengutamakan Allah atau membuat Allah utama atau terutama. Ya. Nah, cuma sini ada pertanyaan. Tuhan, kenapa ada orang yang menganggap waktu untuk Tuhan itu tidak penting? Jangan salah. Jangan salah. Banyak kita tidak sadar ngomong begini. Ya kan? Waktu untuk Tuhan tidak penting. Kenapa? Kalau waktu untuk Tuhan penting, kita akan satu setiap hari. Kalau kita menganggap waktu untuk Tuhan penting, kita akan cari Tuhan setiap hari. Kalau kita menganggap baca firman itu penting, kita akan baca firman sebanyak-banyaknya. Kalau kita menganggap itu penting. Tapi kenapa ada yang menganggap itu tidak penting? Ya, kenapa? Karena banyakkan daripada kita yang merasa sepertinya sia-sia. Lebih baik kita cari rekan kerja yang bisa membangun bisnis, yang bisa benar-benar nyata cari duit, pegang handphone, lihat-lihat segala macam, uang masuk atau enggak, daripada cari Tuhan yang punya berkat. Tuhan masih, ntar doa juga bisa lah. Yang ini dulu lebih penting, lebih nyata, lebih real. Jadi tanpa kita sadari,
Kita menganggap hal itu, hubungan dengan Tuhan itu sia-sia, kita baca firman itu sia-sia. Saya kasih tahu sesuatu saudara-saudara, kalau kita menganggap baca firman itu sia-sia, hati-hati. Kenapa? Semakin lama penyesatan akan semakin besar. Yang tersesat akan semakin banyak. Jika kita tidak mengerti tipu muslihat iblis dalam firman dan bagaimana cara Tuhan menanganinya, kita walaupun Kristen, kita bisa disesatkan. Baik kita sadari maupun tidak disadari. Maupun kita punya karunia atau tidak punya karunia. Oleh karena itu firman itu sangat penting. Oke? Nah, kita buka di Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, malas, gak penting. Gak penting duduk diam, gak penting cari Tuhan, gak penting. Banyak yang lebih penting. Kan manusia melihat apa yang di depan mata, dan Tuhan kan ngelihat yang dalam hati. Ya kan? Jadi kita ngelihat yang penting itu yang di depan dulu. Saudara-saudara terkasih, kita manusia roh. Jangan pernah lupakan. Segala sesuatu yang kita lihat harusnya apa? Roh dulu, bukan lahiriah dulu. Ya. Nah, kita belajar dari hal ini, oke? Terus, tetapi kamu enggan duduk diam di hadirat Tuhan. Pada kata apa? Dengan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kamu enggan. Maksudnya apa? Tuhan sudah ngomong, cari Tuhan engkau dapat kekuatan. Cari Tuhan engkau dapat hikmat. Cari firman kamu akan dapat pengertian. Semua itu rahasia itu ada dalam berdoa dalam roh dan membaca firman. Tetapi masalahnya adalah di kita, mau atau enggak kita cari. Atau kita, oh ya udah Tuhan, ya inilah ntar aja, besok aja, kapan saja dan lain sebagainya. Akhirnya jangan sampai tunggu kasih kita menjadi dingin ya. Nah, oke, terus keenam. Ini yang paling penting lagi. Jika engkau tidak membangun hubungan dengan Allah, maka engkau akan menjadi musuh Allah. Lah, kok begitu? Kita buka di Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ketika kita tidak menuruti keinginan roh, maka kita akan menuruti keinginan daging. Kalau kita tidak cari Tuhan, kita cari keinginan dunia. Nah, ini kita masih oke, Tuhan kadang cari Tuhan, kadang cari dunia, kadang cari Tuhan, kadang cari dunia. Tapi ingat, ketika kasih kita semakin dingin, bisa kita tanpa sadari, kita sudah membangun persahabatan dengan dunia, dengan keinginan dunia. Makanya jangan heran, lah ini orang Kristen, kenapa sekarang kehidupannya balik ke kehidupan yang dahulu. Kehidupan yang penuh dengan dosa, kehidupan yang dengan yang tidak baik. Kenapa? Apa salahnya? Pada waktu itu dia pernah bersaksi bagaimana hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak menjalin hubungan dengan Allah. Dan ini poin paling penting sebenarnya gini. Belajarlah. Jadi gini, hubungan dengan Allah itu punya tingkatan. Satu, kita punya tingkatan sebagai anak. Terus kita akan naik menjadi murid. Kita akan menjadi mempelai. Dan tingkat tertinggi kita menjadi sahabat. Nah, kita bisa menjadi sahabat bagi dunia. Tapi ada pilihan lain adalah kita menjadi sahabat untuk Tuhan. Menjadi sahabat Allah. Dan saat kita menjadi sahabat Allah. Saya akan sedikit cerita dikit, ini pengalaman saya pribadi. Sebenarnya buat itu ntar. Jadi gini. Ketika saya dibaptis air, ya. Ini cerita sebelumnya bukan yang dibaptis air. Jadi gini, saya waktu itu di daerah Semarang. Saya pergi ke Semarang ke Bukit Doa. Bukit Doa Semarang ya, saya lupa namanya apa. Nah, itu kan disediakan bukit-bukit doa, ada kamar buat doa. Nah, sebelum saya masuk ke tempat kamar doa ini, saya ketemu satu orang yang pada saat itu juga keluar dan saya gantiin. Dan dia ini kalau tidak salah dia adalah nabi.
Nah, ketika dia keluar, saya masuk, dan di situ masih ada temannya, teman-teman sekamarnya. Nah, teman sekamarnya ini, yang nabi ini pergi, dan dia SMS kayak zaman itu ya, SMS ke temannya ini, dia bilang suruh sampaikan ke saya, adalah engkau akan dipakai luar biasa, gitu loh, intinya gitu. Tapi saya masih cupu-cupu, waktu itu masih SMA-an lah gitu lah ya, masih cupu-cupu, masih, saya dipakai Tuhan luar biasa, saya aja boro-boro, ya kan, pinter akademis juga enggak, ya kan, pinter matematika juga enggak, jadi siapa saya gitu ya kan, mikirnya kan dulu begitu. Tapi saya emang punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan jabatan saya waktu itu cuman bisa melayani sebagai usher, karena saya tidak bisa nyanyi dan lain sebagainya. Nah, tapi yang saya cerita bukan saya. Yang saya cerita adalah orang yang saya bilang nabi ini, temannya cerita tentang dia. Jadi dia cerita gini, orang ini kalau kamu pergi ke kamar doanya dia, kamu baru masuk aja, kamu langsung rasain urapan. Di situ kamu bisa bersujud, kamu bisa nangis, kamu bisa ngaku dosa. Ketika kamu masuk kamarnya aja, karena dia seorang pendoa yang luar biasa. Ya kan? Nah, selanjutnya dia cerita gini, dan lebih hebat lagi, dia ngobrol sama Tuhan di sepanjang hidupnya. Bahkan ketika dia membeli sandal jepit, dia nanya sama Tuhan, Tuhan, saya mau beli sandal jepit warna apa? Karena ada suatu keintiman yang real. Dan kita akan bahas, doa itu bukan bicara 1 jam, 2 jam. Doa itu bicara di mana hubungan yang nyata itu terjalin 24 jam. Ntar kita akan bahas. Ya. Nah, dari kesaksian itu dia punya hubungan yang sangat intim. Nah, doa itu bukan hanya kita duduk berdoa di kamar, bukan. Tapi kita punya hubungan yang terjalin senantiasa. Kenapa? Roh kita tidak pernah tidur, saudara-saudara. Daging kita bisa tidur, mata kita ngantuk, kita sampai tidur. Tapi roh tuh gak pernah tidur. Ya. Nah, saya cerita tentang dia. Dia menjadikan dirinya sebagai sahabat Allah. Dan pernah waktu itu saya dibaptis air waktu di Taiwan. Saya pernah ngerasain. Tapi saya jujur gak berapa lama. Saya waktu itu teman-teman pada sepedaan pergi kerja, saya jalan kaki. Tapi saya salah jalan kaki, saya ngomong sama Tuhan. Waktu itu saya gak ngomong pakai bahasa roh. Ngomong bahasa sehari-hari, ngobrol. Dan saudara-saudara itu intim, itu dekat. Dan sekarang kita udah bisa bahasa roh. Bisa gak kita ngobrol di sepanjang jalan? Bisa. Cuma terkadang kita sering dengan kesibukan kita isi pikiran kita. Tapi bayangkan kalau kita bisa ngobrol dengan Tuhan 24 jam. Jadi saat jalan, Yesurana krama eronasto lakrasta eshkastus. Bisa juga dengan akal budi, ya Tuhan hari ini aku sedang butuh ini Tuhan. Shana herona prastoro krusta eshkastus. Jalan. Kalau saya secara pribadi kadang naik motor. Motor pun saya doa dalam roh. Dan kadang Tuhan bicara nggak lihat tempat. Saya lagi shower Tuhan bicara. Saya lagi di kamar mandi Tuhan bicara. Saya lagi ini dia terlintas. Tapi saya ngajak ngobrol. Ntar kita akan bahas ya. Oke, lanjut. Ketujuh, apa yang menjadi penghalang dalam membangun hubungan dengan Allah? Tadi kan batasan. Sekarang kita lihat apa yang menjadi penghalang kita dalam menjalin hubungan dengan Allah. Nah, kalau saya ambil ini sebagai contoh adalah semak duri. Saya ambil contoh ini semak duri. Jadi saat kita berdoa sama Tuhan, ada semak duri. Semak duri ini begini, saat kita berdoa, aduh besok saya mesti follow up siapa ya supaya bisa jadi duit ya. Aduh besok saya begini ya, besok saya harus makan gimana ya, besok saya harus gimana ya, pemikiran itu ada. Nah, jadi apa saja, saya kasih sedikit contohnya aja. Satu, kedagingan. Contoh, abisin lagi doa, nonton film Korea, cowok ganteng lewat, cewek cantik lewat, ya kan. Itu kepikiran, ya kan. Kedagingan. Terus kekhawatiran, kekayaan. Aduh duitnya mau habisin buat apa ya, wih keren banget. Oke, kesenangan, kesibukan. Dan ini yang paling saya suka, kehilangan rasa takjub. Kehilangan rasa takjub. Saya ingat ketika kita pertama kali di GP, Jakarta Bandung serasa Jakarta Emporium. Terlalu dekat. Itu berapi-api, pekerjaan Tuhan luar biasa. Banyak manifestasi, Lucifer ditangkap, pelepasan terjadi. Pelayan jiwa-jiwa bertambah-tambah, anak-anak muda bersorak-sorai, wih makin rame.
Persekutuan Senin sampai Jumat. Cuma peperangan lagi. Wah, kita doa lebaran, nginep sampai di sono, tidur nggak karuan. Ya kan, badan jadi pisang semua. Bengkok semua tidurnya. Tetap memuji Tuhan, pagi memuji Tuhan. Raja takjub yang luar biasa. Tuhan sungguh bekerja. Tuhan lawatan Tuhan dahsyat. Sampai kita berperang untuk bangsa Indonesia. Presiden naik 5 tangga bus, luar biasa. Tapi sekarang apakah rasa takjub itu masih ada? Atau kita menganggap ini sudah biasa? Padahal jangan lupa, di sini kita diangkat menjadi raja-raja. Suatu privilege yang tidak semua orang dapat. Suatu karunia-karunia Tuhan berikan dengan begitu mudahnya. Bagaimana Tuhan kita bisa mendengar pesan Tuhan langsung dari Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan langsung nyatakan. Tapi apakah rasa wow itu, rasa takjub itu masih ada? Atau kita sudah ya biasa aja, udah sering, udah bosan, penyataan Allah biasa aja. Ya kan? Apakah kita masih kehilangan rasa takjub itu? Nah, jadi balik. Mungkin beberapa yang sudah lama gerbang pujian sudah lihat betapa Tuhan bekerja luar biasa. Betapa wownya waktu itu. Tapi ingat, ketika akhir zaman, iblis bekerja luar biasa. Bagaimana iblis mengurung kita dalam virus corona ini, membatasi kita dalam pergerakan. Ingat, Roh Kudus tidak pernah diam. Saya katakan satu hal, ketika ini selesai, Roh Kudus bekerja sangat luar biasa. Ada saatnya counter attack. Ya. Ada saatnya, saat api yang mulai padam ini, Tuhan kobarkan luar biasa. Ada saatnya. Saat ini mungkin kita berdiam, tapi kita tidak akan tinggal diam. Ya. Jadi jangan biarkan api kita padam. Biar rasa wow itu melebihi yang sebelumnya. Di mana pekerjaan Tuhan ke depannya akan sangat jauh luar biasa daripada yang sekarang. Di mana komandan sudah bekerja luar biasa. Dan ketika setiap jenderal sudah pada bangkit, sudah memperoleh posisi, sudah memperoleh karakter yang kuat, kerohanian yang kuat, iblis yang ngumpet. Ya saudara-saudara, jadi bangkitkan roh kita. Jangan biar kita tinggal diam. Oke, boleh saat ini kita sepertinya terkurung. Seperti kita dibuat diam. Seperti kita tidak apa perang rohani bersama-sama. Tapi ingat, ada saatnya kita akan bekerja luar biasa lagi untuk Tuhan. Kita akan melayani luar Tuhan, di mana akan dibangun persekutuan-persekutuan demi persekutuan. Di mana ketika segala sesuatu Tuhan sudah nyatakan akan dikabulkan. Oke? Nah, jadi jangan sampai kita kehilangan rasa takjub itu. Mulai bangkitkan. Di mana pertama kita dipanggil menjadi raja. Di mana kita diberi karunia yang begitu luar biasa. Di mana Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita secara pribadi demi pribadi. Bagaimana Tuhan mau pakai setiap daripada kita. Ingat itu. Bagaimana salib Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Bagaimana Roh Kudus memberi pengurapan langsung kepada kita. Ingat itu. Dan kobarkan. Ingat. Jangan selesai sebelum Tuhan bilang itu selesai. Jangan selesai. Dan jangan mundur. Jangan pernah mundur. Apapun yang terjadi. Karena jangan biarkan segala sesuatu yang telah kita kerjakan itu menjadi sia-sia. Kita sudah berkorban terlampau banyak untuk hal ini. Kita sudah berkorban luar biasa waktu dan pengorbanan kita untuk berdoa dalam roh. Kita sudah menjadi jenderal tingkat sekian. Jangan biarkan itu hilang. Dan kuatkan teman-teman kita. Ada saatnya mereka lemah, ada saatnya kita lemah. Mari kita saling menguatkan. Oke? Nah, kita akan sebelum kita tutup ada tadi kita bicara 2 cara hubungan dengan Allah. Oke? Yang pertama, menentukan waktu khusus dengannya. Tadi bicara mau 1 jam berdoa, 2 jam, oke. Tentukan waktu yang khusus dengan Allah. Janji, temu janji. Mau jam 6 pagi, jam 3 pagi, terserah. Bentuk waktu khusus, itu 1. Tapi nikmatin ya. Kedua, berjalan bersama-samanya dengannya setiap waktu. Jadi jangan kita hanya sudah berdoa 1 jam, 2 jam, selanjutnya kita kembali ke kehidupan masing-masing. Tapi jangan saat kita sudah berdoa, dalam setiap waktu, dalam setiap perjalanan, ngobrol sama Tuhan. Jangan cari nasihat manusia dulu, cari nasihat Tuhan dulu.
Ada segala sesuatu cari Tuhan dahulu. Jadi saat kita berjalan, kita lagi kerja, lagi ada masalah, Tuhan ini gimana? Atau dulu pernah ada Magelang, what would Jesus do? Kalau nggak salah ya. Jadi apa yang akan Tuhan lakukan? Jadi saat itu Tuhan ini bagaimana? Berbicara sama Tuhan. Mau belanja, mau beli baju, tanya Tuhan. Tuhan baju bagus ini apa? Tapi jangan salah ya, kalau Tuhan suruh nabung ya nabung ya. Jangan ikutin boros gitu loh. Nah jadi Tuhan akan tetap bicara. Tuhan itu dekat. Oke? Nah ini ada satu kata-kata dari seseorang yang saya dapatkan. Dikatakan begini. Anda meletakkan batu pertama di mezbah persembahan pada pagi hari seorang diri dalam keheningan. Dan kemudian meletakkan batu demi batu di atasnya sepanjang hari sambil menyembah Tuhan di dalam pekerjaan, waktu bersantai, serta hubungan dengan orang lain. Nah, jadi hubungan pertama adalah kita berdoa dalam keheningan bersama Tuhan. Dan kita menjalin hubungan yang kedua adalah ketika dalam kesibukan kita, waktu bersantai kita, waktu membangun hubungan dengan orang lain, kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, oke. Terus, oke, kita buka di Ulangan 4 ayat 7. Ini luar biasa. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya. Agama-agama lain punya Tuhan tuh Allahnya jauh. Kita punya Allah tuh sangat dekat. Dan kita ketika dibawa baptis Roh Kudus, roh kita dengan roh Tuhan itu sangat dekat. Itu sudah sangat dekat. Kita tuh bisa punya hubungan yang intim. Kalau Tuhan bisa pakai Daud begitu intim, Tuhan bisa pakai Salomo lebih intim. Tuhan bisa pakai kita jauh lebih intim lagi. Asal kita mau dipakai. Karena akhir zaman, Tuhan Roh Kudus akan tercurah luar biasa. Tidak ditahan-tahan lagi. Saat ini tentukan, Tuhan saya mau intim dengan Engkau. Saya mau sungguh-sungguh dengan Engkau. Saya mau luar biasa dengan Engkau. Aku mau menjadi sahabat Engkau. Bayangkan kita semua di sini menjadi sahabatnya Tuhan. Betapa luar biasanya. Ya, jadi kita punya Tuhan tuh gak jauh. Kita gak perlu cari Tuhan dari orang lain. Kita gak perlu nanya Tuhan dari orang lain. Kita bisa tanya Tuhan dalam diri kita sendiri. Ketika kita berdoa tanya Tuhan. Tuhan, apakah gini? Apa kalau kita tanya orang lain Tuhan ngomong, kalau kita tanya Tuhan, Tuhan diam? Kalau Tuhan diam berarti ada sesuatu yang harus kita bereskan. Tapi ketika Tuhan bisa bicara orang lain, Tuhan juga bisa bicara secara pribadi demi pribadi. Kenapa? Tuhan bicara secara pribadi sama saya secara pribadi. Baik secara roh maupun secara firman. Saya sering ditegur, saya sering dimarahin, saya sering dipukul. Karena Tuhan itu hidup. Yesus itu hidup, firman itu nyata, firman itu hidup. Jangan bikin mati firman yang mati. Firman hidup menjadi mati. Dia tuh hidup, Allah itu hidup. Jangan jadikan dia mati. Masakah dia punya telinga dia tidak bisa mendengar? Masa dia punya mulut dia tidak bisa berbicara? Yang Tuhan mau adalah hubungan kita intim dengan Tuhan. Langsung, personal demi personal. Ya, oke. Ayat terakhir kita tutup di Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini ayat. Ya. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Ya. Ini ayat penutup. Sebelum itu kita akan masuk dalam doa. Bapak Yesus Roh Kudus ya Bapak. Sungguh firman ini ya Bapak, bukan hanya untuk yang mendengar saja ya Bapak. Tapi firman ini juga untuk hamba-Mu ya Bapak. Sungguh hamba-Mu ya Bapak juga sedang belajar ya Bapak. Bagaimana bisa membangun hubungan yang lebih intim daripada Engkau ya Bapak. Bagaimana bisa dipakai luar biasa oleh Engkau ya Bapak. Saat ini ya Bapak, kami minta pengurapan daripada-Mu ya Bapak. Kami minta api yang daripada-Mu ya Bapak. Kobarkan setiap hati daripada kami ya Bapak. Nyalakan api daripada kami ya Bapak. Dan kuatkan teman-teman daripada kami ya Bapak. Sungguh ya Bapak, firman-Mu berkata ya Bapak, ini kami, ini aku ya Bapak, utuslah aku ya Bapak. Ini akulah Bapak, bangunlah hubungan dengan aku lebih intim lagi ya Bapak. Tidak cari orang lain ya Bapak, tidak cari hamba Tuhan ya Bapak. Tapi sungguh ya Bapak, hubungan Engkau adalah Bapa. Yesus adalah sahabat kami. Dan Roh Kudus Engkau adalah ibu kami, Engkau adalah penghibur kami. Engkau adalah orang tua kami dan Engkau adalah kakak kami ya Bapak. Sungguh Bapak, biarlah hubungan ini nyata ya Bapak. Biar hubungan ini dekat ya Bapak. Saat ini ya Bapak, setiap daripada kami ya Bapak, kami merasa pelukan Bapak.
Saat kami merasakan pelukan-Mu Yesus. Saat kami ini juga merasakan pelukan Engkau Ibu Roh Kudus. Maafkan kami yang terlalu lalai. Maafkan kami yang terlalu cuek kepada Engkau. Maafkan kami yang membuat Engkau seperti tidak ada ya Tuhan. Tapi saat ini ya Bapa, kami mohon ya Bapa, kami tidak minta kuasa, kita minta karunia, kita tidak minta berkat, tidak minta itu dulu ya Bapa. Tidak minta itu dulu ya Bapa. Tapi kami minta Engkau beserta kami ya Bapa. Bagaimana Engkau memeluk kami ya Bapa. Bagaimana Engkau menggandeng kami ya Bapa. Kami tahu kami sedang susah ya Bapa. Kami melalui lembah kekelaman ya Bapa. Mungkin banyak daripada kami sakit ya Bapa. Beberapa kami kakinya sudah mulai goyah ya Bapa. Berapa kami ini terpukul ya Bapa. Tapi jika Engkau beserta kami ya Bapa, kami tidak peduli yang lain ya Bapa. Asal Engkau beserta kami ya Bapa, it's more than enough ya Bapa. It's more than enough. Engkau hanya cukup ya Bapak. Engkau cukup Bapak. Engkau lebih dari cukup ya Bapak. Seperti Daud berkata Bapak, jangan pernah Engkau meninggalkan kami ya Bapak. Orang lain boleh meninggalkan kami, orang tua kami boleh meninggalkan kami ya Bapak. Tapi jangan Engkau ya Bapak. Jangan pernah Engkau, jangan biar roh-Mu pergi daripada kami ya Bapak. Jangan biarkan roh-Mu menjauh daripada kami ya Bapak. Sebab kemana kami harus bersembunyi ya Bapak. Kemana kami harus ngumpet ya Bapak. Sebab Engkau telah ada dalam hati kami ya Bapak. Saat ini hamba-Mu berdoa ya Bapak, biar sungguh Bapak kehidupan roh kami semakin nyata lagi Bapak. Biar mata rohani kami sungguh melihat Engkau lagi ya Bapak. Dan pikiran roh kami sungguh melihat kerajaan Allah ya Bapak. Dan sungguh ya Bapak, tiap kali kami berbicara ya Bapak, sungguh Engkau yang berbicara bagi kami ya Bapak. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Kami serahkan ya Bapak, mampukan kami untuk melakukan apa yang telah kami dengar ini ya Bapak. Dan kami serahkan segala sesuatunya di dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Amin.